YouTube channel Pupil Monster Official. Oke, hari ini berbeda dengan yang kemarin-kemarin lagi. Hari ini aku mau bikin video tentang seputaran kehamilan lagi. Tapi kemarin kan aku udah pernah buat video tentang 10 tanda kehamilan yang jarang sekali diketahui. Nah, sekarang aku tuh mau bikin video lagi. Tapi sebelum aku membahas judul video aku kali ini, jangan lupa like-nya dan juga subscribe-nya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu sangat gratis. Jadi aku memohon kepada kalian jangan lupa subscribe dari sekarang. Oke teman-teman. Jadi hari ini aku mau bahas ya. Tapi sebelumnya seperti biasa aku udah tulis di sini semua biar semuanya teratur ya, dari awal sampai akhir itu teratur semua penyampaiannya. Oke, kali ini aku mau membahas tentang makanan terbaik bagi ibu hamil, terutama di trimester pertama. Ya. Oke, kita fokus saja ke pembahasan ya, gak usah fokus ke yang lain. Oke, di sini aku sudah buat catatan daftar makanan yang baik untuk ibu hamil. Oke, makanan untuk ibu hamil ya di trimester pertama yang baik dikonsumsi yaitu segala jenis makanan yang mengandung nutrisi penting, yaitu karbohidrat, protein, lemak sehat ya, terus serat juga, terus ada juga vitamin dan mineral. Tidak hanya untuk kesehatan ibu hamil, nutrisi pada makanan ini juga sangat baik untuk pertumbuhan janin. Terus apa aja sih daftar makanan yang baik untuk ibu hamil itu sendiri ya, apalagi di trimester pertama ini. Oke, langsung aja ke daftarnya. Makanan yang pertama yaitu sayuran hijau. Kenapa sayuran hijau? Karena sayuran hijau ini sangat baik untuk ibu hamil. Terus contoh sayuran hijau yang dikonsumsi apa aja, yaitu ada brokoli, terus bayam juga, sawi, dan kubis. Itu sih yang aku tahu ya untuk sayuran hijau yang baik sekali untuk dikonsumsi. Terus kenapa sih harus konsumsi sayuran hijau? Karena sayuran hijau itu mengandung vitamin C, terus vitamin K, kalsium, dan juga zat besi, serat, folat, kalium, dan antioksidan. Jadi itu semua tuh ada apa ya? Ada baiknya untuk ibu hamil. Terus selain itu juga kadar serat tinggi yang ada di dalam sayuran tadi mampu mencegah sembelit pada ibu hamil, karena ibu hamil kan rentan sekali dengan yang namanya sembelit ya, karena memang pencernaannya lagi kurang baik ya, karena sudah ada yang mungkin ada yang bertumbuh di dalam ya janin, yaitu jadi pencernaan kita agak lambat, pencernaan ibu hamil ya agak lambat. Terus kemudian yang kedua yaitu makanannya kacang-kacangan, makan kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan juga ini sangat baik sekali untuk ibu hamil. Contohnya kacang-kacangan kedelai, terus kacang panjang, terus juga kacang polong dan kacang tanah. Itu sangat baik sekali. Karena apa? Di dalamnya itu ada kandungan folat ya, yang sangat baik untuk dikonsumsi ibu hamil, terutama di trimester pertama kehamilan. Karena memang di trimester pertama kehamilan itu kan ada sebagian wanita yang mengalami mual dan muntah, mengalami sulit makan ya. Jadi tinggal darinya kita aja untuk pintar-pintar menyiasati makanan apa yang harus kita konsumsi agar tidak menimbulkan mual dan muntah tersebut.
Nah, kemudian folat itu sendiri berguna ya, berguna sekali untuk mencegah bayi mengalami cacat tabung saraf ya, cacat pada tabung saraf dan berat badan rendah gitu. Kemudian kita masuk yang ketiga ya teman-teman, buah-buahan. Nah, buah-buahan tentunya seperti sayuran tadi ya, seperti sayuran hijau tadi, buah juga mengandung banyak vitamin, mineral, dan juga serat yang dapat menjaga kesehatan pencernaan serta mencegah sembelit pada ibu hamil. Jenis buah yang baik, apa aja sih jenis buah yang baik untuk ibu hamil ya? Yang pertama itu ada jeruk, pepaya, mangga, melon, alpukat, pisang, dan juga kiwi. Nah, tentunya semua terus jangan lupa juga dengan jeruk ya, itu baik sekali. Apalagi kalau ibu hamil yang sering mual ya, mungkin disarankan juga untuk lebih sering jeruk ya, biar mualnya itu teratasi. Terus disarankan konsumsi 5 porsi buah dengan warna yang berbeda dalam setiap hari. Bukan hanya buah, tapi ibu bisa konsumsi juga jus ya. Jus buah, tapi buahnya sebelum diolah atau dimakan jangan lupa untuk selalu dicuci bersih. Hindari ya, kalau ketika kita konsumsi buah atau olahan buah atau kita bikin jus begitu, jangan tambahkan pemanis ataupun gula. Karena kenapa? Karena menambahkan gula itu bisa meningkatkan kadar gula dan merusak gigi seperti itu. Oke. Jadi sekarang daftar yang keempat ya. Yang keempat ini ada susu dan produk olahan susu. Tentunya ibu-ibu sudah kenal dengan susu ya, dan produk olahan susu sendiri. Olahan susu seperti yogurt dan keju ini juga baik ya, juga baik untuk dikonsumsi ibu hamil di trimester pertama. Tapi ada juga ibu hamil yang nggak suka susu ya, enak aja pokoknya nggak suka minum susu karena bawaannya mual ya, bawaannya muntah kalau dari aromanya, dari rasanya juga begitu, bawaannya muntah aja. Tapi kalau memang ibu rasanya mual ya mungkin harus dihindari ya, itu tergantung dari si ibunya ya. Tapi kalau di sini aku menyarankan juga susu dan produk olahan susu, karena dokter juga pasti akan sarankan untuk konsumsi ini. Tapi itu kalau menurut aku itu bisa dikonsumsi kalau si ibu hamil tersebut mau untuk konsumsi ya. Oke. Kita lanjut untuk susu ya. Susu ini kaya akan kalsiumnya dan protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan janin. Biasanya kalau dari klinik ya, dari dokter kandungan itu tersebut pasti menyarankan, oh ya ibu ini minum susu yang mereknya ini, mereknya itu, karena ini baik sekali karena mengandung ini banyak sekali vitamin. Dan susu ini juga sangat penting untuk kesehatan ibu hamil. Susu itu mengandung fosfor, vitamin B, magnesium, zinc serta probiotik yang baik untuk pencernaan seperti itu. Sebaiknya ibu memilih susu atau produk olahan susu yang rendah lemak dan gula ya. Terus jangan juga ditambahin gula karena kan aku pernah minum susunya itu ya namanya juga susu ya. Kalau coklat bisa ada manis dari coklatnya, tapi kalau yang putih ya macam-macam.
Pokoknya jangan ditambahin gula ya. Kalau susu biasanya kan pada umumnya kan manisnya kan nggak terlalu manis ya. Pokoknya manisnya pas gitu. Karena kita suka yang ketika kita hamil itu pasti sukanya yang manis banget ya. Kita buat kering gitu kita carinya yang manis banget. Tapi tidak disarankan untuk ditambahkan gula ya ibu. Oke, serta hindari mengonsumsi susu atau produk olahan yang tidak dipasteurisasi karena itu berisiko mengandung bakteri yang bahaya untuk ibu hamil dan janin. Ya, jadi itu udah bahaya sekali ya ibu-ibu ya. Jadi mohon dihindari. Oke, terus yang kelima, ikan, telur, dan daging. Ikan, telur, dan daging ini sangat baik juga dikonsumsi oleh ibu hamil ya, karena ikan merupakan sumber protein dan omega 3 yang baik untuk fungsi otak dan sistem saraf janin. Jenis ikan yang sebaiknya dikonsumsi yaitu aku saranin ikan yang tidak mengandung merkuri ya, karena kan banyak sekali ikan yang mengandung merkuri. Namun yang baik itu aku tulisin di sini, aku akan kasih tahu ke kalian yaitu ikan yang sebaiknya dikonsumsi ada ikan lele, ikan kembung, nila, mujair, mas, salmon, dan ikan tuna. Itu yang sangat baik untuk dikonsumsi. Terus selain ikan, telur, daging ayam, dan daging sapi juga terdapat protein yang berkualitas tinggi. Jadi kita juga bisa untuk konsumsi itu semua, telur, daging ayam, dan daging sapi. Selain itu, zat besi dan vitamin B di dalamnya sangat dibutuhkan untuk ibu hamil untuk mencegah anemia dan resiko bayi lahir prematur atau lahir dengan berat badan rendah. Karena kebanyakan kita menemui ibu-ibu hamil yang lahirannya tuh anaknya prematur ya, karena mungkin ada gizi-gizi yang tidak terpenuhi pada saat kehamilan dari trimester pertama sampai dengan trimester akhir. Oke, kemudian daftar makanan yang keenam ya, makanan sumber karbohidrat. Oke, makanan sumber karbohidrat. Tentunya karbohidrat di sini kita sangat sangat kita butuhkan ya. Jadi karbohidrat itu bisa kita dapat dari nasi ya, kentang, roti, biskuit, dan sereal. Karbohidrat sangat diperlukan oleh ibu hamil sebagai sumber tenaga untuk beraktivitas ya tentunya ya, karena kalau misalnya kita makan hanya buah, sayur, mungkin kita nggak akan kenyang kan, karena yang makan tuh ada kita, ada si ibunya dan juga janin yang di dalam ya. Jadi kita sangat perlu sekali dengan makanan yang sumber karbohidrat ini, seperti nasi, kentang, roti, biskuit, dan sereal itu kita sangat perlukan dalam masa kehamilan kita, apalagi di trimester pertama ya. Jangan lupa untuk selalu mencukupi asupan cairan setiap harinya. Bumil itu dianjurkan minum air 8 sampai 10 gelas sehari ya, untuk mencegah dehidrasi. Oke, bumil juga bisa selain itu ya, bumil juga bisa konsumsi suplemen kehamilan ya. Tapi aku saranin untuk suplemen ini harus dengan resep dokter ya, nggak bisa sembarangan, harus dengan resep dokter ya. Oke ya teman-teman, mungkin itu aja video yang penyampaian yang kali ini aku sampaikan ke kalian. Ini hanya just sharing aja,
Selebihnya silakan konsultasikan ke dokter kalian ya, karena ibu hamil itu paling bagusnya konsultasinya ke dokter aja, karena apalagi ada ibu hamil yang sering mual dan muntah, mungkin ada juga yang mengalami alergi ya. Jadi semua makanan dari minuman sampai makanan harus kita konsultasikan ke dokter kandungan seperti itu. Dan juga untuk konsumsi suplemen, untuk mengonsumsi suplemen kehamilan itu juga harus melalui resep dokter, tidak bisa kita sembarang minum suplemen ya, apalagi yang direkomendasikan oleh orang-orang. Oh ya, kamu harus minum ini, waktu aku hamil aku minum ini. Enggak, jangan ya teman-teman ya, jangan sama sekali. Kalau kalian hamil silakan konsultasikan ke ke dokter kalian, biar nggak salah dalam mengonsumsi apapun seperti itu. Oke, terima kasih banyak yang sudah mau nonton video aku. Mohon maaf banget jika ada kekurangan dalam video ini ya. Dan dukung terus channel YouTube aku untuk mendukungnya dengan like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan di-share ke teman-teman kalian yang mungkin masih pada bingung makanan apa sih yang harus aku konsumsi ketika hamil atau selama kehamilan. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.